Hai teman-teman semua, balik lagi bersama aku, Kata Taca. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang topiknya itu adalah manajemen kehidupan teman-teman. Seperti biasa, sebelum aku memulai topik pembahasannya, disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui kalian. Kita hanya sharing session aja. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau sharing juga boleh banget, baik itu di kolom komentar atau mungkin di chat juga boleh banget gitu, di DM aja di sosial media aku, Kata Taca teman-teman. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih kayak di dunia kerja dan di real life, di kehidupan kita sendiri tuh kayak berbeda banget gitu? Karena kenapa? Terkadang di dalam dunia kerja itu kayak lebih tertata gitu. Untuk kerjaan itu kayak lebih tertata dibanding dengan kehidupan diri kita sendiri. Pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Kalau aku sih pernah, bukan pernah lagi ya, sering aku merasakan hal ini. Makin kesini tuh aku makin belajar dan makin paham gitu, dan ngeh juga gitu kenapa ya di dunia kerja itu ternyata lebih tertata loh dibanding dengan kehidupan aku sendiri gitu. Terkadang di dunia kerja itu kita mempersiapkan segalanya, segala sesuatunya itu dengan matang teman-teman. Mulai dari misalkan ya strateginya, terus cara evaluasi masalahnya, terus cara memperbaikinya juga, sampai ke tahap dimana goalsnya itu pengen, pastinya kalau perusahaan itu ingin menjadi lebih besar dan ingin tetap maju dan tetap bertahan di era sekarang, itu sudah tidak ada yang lagi di dalam dunia kerja, bukan teman-teman. Nah terus aku juga di sini ngerasa kayak segitunya banget gitu ya, ketika di dunia kerja itu kita terlalu all out gitu, sedangkan di dalam kehidupan kita setengah-setengah, bahkan kita sendiri terkadang bingung gitu dengan kehidupan kita sendiri itu seperti apa gitu. Bahkan ada beberapa, mungkin ya ada beberapa orang yang tidak mempunyai goals dalam tujuan hidupnya, atau mungkin masih bingung dia ingin melakukan apa, ingin melangkah seperti apa gitu. Makanya di sini tuh aku sharing ke kalian juga, dimana untuk manajemen kehidupan itu tidak berlaku dalam dunia kerja saja, dalam dunia bisnis saja, tetapi bisa berlaku juga untuk kehidupan kita masing-masing gitu. Kalau kalian masih ingat gitu, atau mungkin buat kalian yang kuliah atau mungkin lagi sekolah ya, yang ngambil jurusan manajemen itu sudah tidak ada lagi dengan prinsip-prinsip manajemen misalnya, ada juga terus strategi manajemen itu seperti apa gitu, dan cara-cara langkah-langkahnya pun itu ada di untuk ilmu itu teman-teman. Nah ternyata gitu, kenapa kita itu nggak melakukan manajemen kehidupan gitu, diaplikasikan itu dalam kehidupan kita gitu, yang namanya itu manajemen kehidupan. Kalau kita bisa melakukannya di dalam dunia kerja secara all out 100%, dan emang benar-benar kita ingin mendapatkan profit yang lebih besar gitu dalam dunia bisnis. Nah yang menjadi pertanyaan itu, kenapa dalam dunia bisnis bisa se-all out itu, sedangkan dalam kehidupan kita itu setengah-setengah teman-teman gitu kan. Nah terus manajemen kehidupan seperti apa sih yang ada dalam diri kita yang harus kita persiapkan? Sebetulnya ini tuh ada beberapa poin yang akan aku sampaikan, tetapi untuk ini adalah sudut pandang dari aku gitu teman-teman. Jadi setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dan pastinya memiliki poin-poin yang berbeda. Ini jika sudut pandang dari aku tentang manajemen kehidupan. Jadi teman-teman, ini merupakan sudut pandang dari aku ya teman-teman. Yang pertama itu apa sih gitu yang harus kita persiapkan? Sebetulnya ini masih nyambung dengan video-video yang sebelumnya gitu teman-teman. Dan yang pertama itu ada pasti. Yang pertama itu adalah aturan agama teman-teman. Jadi kalau kita tahu aturan agama gitu kan, kita pasti sudah diatur dan juga kita sudah tahu gitu bagaimana caranya kita untuk hidup, batasan-batasan seperti apa yang harus kita hindari, dan yang dilarang itu seperti apa sih gitu teman-teman, dan perintah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran yang harus kita lakukan gitu, kebaikan-kebaikan apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi buat teman-teman gitu, kalau misalkan kalian udah tahu gitu bagaimana caranya untuk hidup dan mempunyai aturannya tersendiri dalam agamanya masing-masing gitu, tidak akan bingung tuh. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan kita udah tahu gitu aturan agama seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita gitu, kita juga tidak akan bingung dan tidak akan salah melangkah juga gitu teman-teman. Nah untuk poin yang kedua itu adalah strategi kehidupan teman-teman. Jika dalam dunia bisnis itu ada strategi manajemen, strategi pemasaran, strategi branding gitu, nah dalam kehidupan kita juga kita bisa menerapkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita gitu. Strategi kehidupan seperti apa yang harus kita persiapkan? Strategi kehidupan teman-teman tidak hanya dalam ilmu manajemen saja yang dipakai dalam berbisnis gitu, namun dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita aplikasikan dan kita terapkan. Analoginya pun hampir sama gitu dengan yang dilakukan di dalam bisnis gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah bekerja atau teman-teman yang mempunyai bisnis sendiri itu pasti bakalan paham dan ngerti gitu. Kalau misalkan kita nggak nih gitu, kenapa ya di dalam bisnis aja gitu se-all out itu gitu untuk melakukan strategi bisnis kehidupan gitu kan, untuk menghidupi kita juga kan. Tujuan untuk berbisnis itu bukan kita untuk mencari uang
kan teman-teman, untuk mencari uang kan gitu, tidak dengan yang lainnya kan, biar kita bisa sedekah gitu, biar bisa kita memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan rezeki lebih itu bisa membantu banyak orang gitu teman-teman, kan tujuannya itu uang. Tetapi kenapa gitu di dalam bisnis saja kita bisa so all out itu, tetapi di dalam kehidupan kita itu kita tidak tahu arah, tidak ada tujuan, dan tidak tahu cara kita untuk melangkah itu seperti apa. Terkadang kita itu terlena dengan fokusnya dunia gitu, terlalu fokus dalam mencari uang sehingga kita sendiri pun lupa gitu harus hal seperti apa gitu yang harus kita lakukan gitu di dalam hidup kita ini tuh seperti apa gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi masalah teman-teman, introspeksi diri terhadap kesalahan, dan kita harus tanggung jawab atas perilaku zalim yang telah kita lakukan terhadap orang lain tentunya teman-teman. Begini teman-teman, jika dalam berbisnis aja kita mengalami kegagalan, kita tuh pasti mikir kan gitu, kita pasti berpikir gitu, ini apa sih yang salah di dalam bisnis ini, strategi apa yang harus aku kembali lagi, strategi apa yang harus aku perbaiki lagi gitu. Kalau dalam berbisnis itu seperti itu, dan ini pun sama gitu dengan analogi di dalam kehidupan kita gitu teman-teman, hampir sama sebetulnya gitu kan. Misalnya dalam kehidupan kita, aku menyakiti orang lain nih, ketika aku menyakiti orang lain itu pasti ada sebab dan akibatnya kenapa aku menyakiti orang itu gitu. Tapi ketika aku menyakiti orang itu gitu, aku juga harus tanggung jawab atas rasa sakit hati mereka gitu, karena ucapan ataupun perilaku yang telah aku lakukan gitu teman-teman. Dan ini pun bakalan berdampak kepada kehidupan kita ke depannya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah berani untuk menyakiti orang lain, kita juga harus berani untuk bertanggung jawab atas rasa sakit hatinya teman-teman. Itu untuk poin yang ketiga adalah evaluasi masalah. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih masalahnya itu seperti ini, berarti kita juga harus mengevaluasi, berpikir gitu, introspeksi diri. Oh ini kesalahan aku, berarti kedepannya itu aku harus lebih baik lagi gitu, kedepannya aku harus seperti ini dan seperti ini gitu teman-teman. Dan yang poin yang keempat, di poin yang terakhir ini tuh adalah berkembang menjadi versi yang terbaik teman-teman. Setelah kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa sebelumnya, kita mengetahui untuk solusi dan memecah permasalahannya yang itu seperti apa gitu teman-teman, dan kita mau tahu berarti kita kedepannya harus lebih baik lagi dan menjadi orang versi yang terbaik di setiap harinya teman-teman. Karena untuk kesempatan itu tidak akan datang dua kali, dan penyesalan itu selalu akan ada di akhir teman-teman. Jadi berhati-hatilah untuk berkata, lisan ataupun maupun perilaku kita terhadap orang lain, tetapi bedakan dengan perilaku tidak enakan teman-teman, karena untuk menjadi perilaku yang tidak enakan ini pun terkadang membuat kita salah juga gitu teman-teman. Jadi pintar-pintarlah memilih mana sih yang harusnya kita bantu dan mana yang seharusnya kita tinggalkan aja gitu. Kalau misalkan peringatan satu kali, peringatan kedua, peringatan ketiga dia tidak berubah juga, ya udah gitu teman-teman, berarti tinggalkan saja gitu teman-teman, karena semua orang itu akan berjalan sesuai dengan pilihannya teman-teman. Kalau misalkan orang itu sudah kita bantu, orang itu sudah kita pengorbanan kita itu kepada orang itu tuh maafnya itu sudah kita utarakan, keinginannya sudah kita penuhi gitu, tetapi ternyata hasilnya malah sama saja gitu, tidak ada solusinya gitu, ya udah gitu. Berarti teman-teman serahkan aja semuanya kepada Allah dan cepat-cepat kita untuk bertaubat. Jadilah manusia yang terbaik untuk setiap harinya, karena kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa. Selalu tanamkan rasa syukur dalam diri kita, janganlah menyakiti orang lain, apalagi sampai berlaku zalim teman-teman. Karma itu tidak ada, tetapi balasan yang setimpal itu pasti akan ada kepada kehidupan kita, dan kita tidak tahu Allah itu akan membalasnya kapan teman-teman, karena setiap hambanya itu pasti mempunyai Allah teman-teman. Jadi hati-hatilah dengan ucapan dan perilaku kita terhadap orang lain teman-teman. Bertanggung jawab atas semua rasa sakit hatinya juga, dan kita harus menjadi versi yang terbaik untuk setiap harinya teman-teman. Terima kasih, segitu aja dari aku untuk video kali ini. Semoga kalian paham dan kalian sharing juga ya di kolom komentar, atau enggak DM aja ke sosial media aku. Nanti aku bakal baca satu persatu. Mungkin nanti aku bakalan suatu hari nanti bakal aku sampaikan juga di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Aku kata saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.